Yang jelas dalam masalah akidah dan ibadah sebenarnya memiliki prinsip yang sama. Dalam masalah akidah dan ibadah memiliki prinsip yang sama, menggunakan pendekatan tarjih. Artinya pendekatannya adalah memilih pendapat yang kuat dari pendapat-pendapat yang ada, menggunakan nyun sewu konsep yang sama, ar-rujuk bil kitabi was sunnah, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Hanya saja pendekatannya yang berbeda. Kalau di saudara-saudara kita di Salafi itu pendekatannya adalah dengan menggunakan pemahaman para salafus soleh. Kalau di Muhammadiyah pendekatannya adalah bayani, burhani, irfani. Itu pendekatannya ada sedikit perbedaan. Bayani itu adalah tekstual, termasuk tadi dengan pemahaman para sahabat. Kemudian yang kedua adalah burhani, itu kontekstual. Kemudian irfani itu hati nurani. Kemudian perbedaan yang lain, kalau di saudara-saudara kita di Salafi itu tidak berorganisasi. Kalau di Muhammadiyah ini berorganisasi. Ada pimpinan pusatnya, ada pimpinan wilayahnya, ada pimpinan cabangnya, ada pimpinan daerah, ada musyawarah daerah dan seterusnya. Kalau di Salafi tidak ada organisasi Salafi, tidak terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Ormas Salafi. Karena Salafi itu lebih kepada paham atau manhaj, jadi bukan organisasi. Kemudian yang ketiga, itu perbedaan yang sangat nampak mencolok itu kalau pas lebaran. Kalau di Muhammadiyah itu menggunakan metode hisab, kalau di Salaf itu menggunakan metode ru'yat. Nah, itu jelas berbeda. Meskipun secara konsep bahwa hukum asal di dalam ibadah itu adalah ru'yat dan hisab itu adalah alternatif. Dan di Muhammadiyah diputuskan menggunakan alternatif hisab. Kalau di Salaf itu alternatifnya adalah yang utama ikut kepada ulil amri. Jadi kalau ulil amri sudah memutuskan, maka yang dipakai adalah pandangan ulil amri. Tetapi ketika pemerintah memutuskan dengan hisab, atau seperti saat ini, kita di tahun ini, tahun kemarin itu pemerintah tidak menggunakan ru'yat murni, tapi menggunakan hisab imkanu ru'yat. Jadi Muhammadiyah maupun pemerintah sama-sama menggunakan hisab. Bedanya kalau Muhammadiyah itu hisabnya hisab wujudul hilal, kalau pemerintah hisabnya imkanu ru'yat. Jadi kalau untuk saat ini itu Muhammadiyah pakai hisab, Salaf juga pakai hisab, tetapi beda. Kalau Muhammadiyah itu hisabnya mandiri, wujudul hilal oleh organisasi. Kalau pemerintah itu karena tunduk pada ulil amri, bukan semata-mata hisabnya. Karena di dalam konsep manhaj salaf itu adalah sami'na wa ata'na kepada pemerintah. Dalam masalah musik misalnya, itu juga berbeda. Konsep yang disampaikan di Salaf sama juga di Muhammadiyah. Di HPT itu tentang masalah musik disebutkan bahwasanya sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan situasinya. Yang dipakai adalah al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Suatu hukum berjalan sesuai dengan illahnya. Tetapi kalau di Salaf, musik itu hukumnya adalah haram. Kalau saya pribadi, saya memilih bahwasanya musik ini hukumnya haram, tetapi pada situasi-situasi tertentu itu ada rukhsah. Ada rukhsah. Kapan ada rukhsah? Saat pernikahan, saat lebaran, maka di situ ada rukhsah. Saat jihad fi sabilillah ada rukhsah. Tapi rukhsah tersebut itu tidak seperti musik pada hari ini. Karena musik pada hari ini dalam acara pernikahan itu nyun sewu, tidak seperti itu yang diberikan keringanan. Maka ketika di Muhammadiyah membolehkan musik pun
tidak kemudian musik sebagaimana yang kita lihat di sekitar kita. Karena musik yang ada saat ini, coba lihat tempatnya, campur aduk laki-laki perempuan. Waktunya kadang menabrak waktu sholat. Kemudian pakaian orangnya nutup aurat, membuka aurat. Kemudian apa lagi? Syairnya tentang cinta-cinta kepada syahwat atau mendekatkan kepada Allah, kepada syahwat. Kemudian apa lagi? Alat musiknya melalaikan atau mengingatkan? Melalaikan. Maka Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, ini diantara perbedaan-perbedaan yang ditanyakan tadi. Kemudian apa lagi? Masih ada lagi? Masih banyak. Tetapi kita tidak mencari perbedaan di dalam bermuamalah kepada manhaj yang lainnya, kepada ormas yang lainnya. Kita tidak mencari perbedaan. Bahkan Muhammadiyah pun itu dalam masalah akidah dan ibadah itu juga menggunakan manhaj salaf dalam masalah akidah dan ibadah. Itu silahkan cek di HPT, Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Itu selalu menggunakan dalil-dalil yang sahih dengan pendekatan nyun sewu Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga kita masih ingat dulu ketika belajar ke Muhammadiyahan, dalil yang populer itu adalah hampir semua warga yang pernah belajar ke Muhammadiyahan apal. Taraktu fikum amroini ma ing tamassaktum bihima lang tadillu abada kitaballah wa sunnata rasulihi. Ini yang hadir ini kan pengurus ranting. Saya yakin semua hafal hadis ini. Kenapa? Karena inilah yang dijadikan pedoman bahwasanya Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, yakni aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka yang jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, niscaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitab Allah dan Sunnah Rasulnya. Jadi kitab Allah dan Sunnah Rasulnya. Kemudian juga kalau berselisih atas sesuatu, baik di Muhammadiyah ataupun di salaf itu sama. Fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kalau kita berselisih atas sesuatu, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul.